Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sufidat asyayatin. Sadaqallahu adzim. Jamaah sidang salat Jumat hamba Allah yang mulia, marilah kita meningkatkan takwaan kita kepada Allah. Bagaimana takwa itu? Al-khawfu minal jalil, menumbuhkan di dalam diri kita rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amal, janji beramal sebagaimana yang Allah contohkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wasyukru ala jazil, bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wadidho bil qalil, ridho terhadap yang sedikit. Dan akhirnya takwa itu bagaimana? Wal istidadu liyaumir rahim, kita mempersiapkan diri kita menuju kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Dengan bekal takwa inilah kita akan menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah, sebagaimana Allah telah jelaskan di dalam ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah di antara kita adalah hamba-Nya yang bertakwa kepada-Nya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini 9 Ramadan 1447 Hijriah. Kita telah menjalankan ibadah puasa setidaknya sudah 9 hari. Kita berada pada fase rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam ayat Al-Quran dijelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atiiullah wa rasul la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul agar kita mendapatkan rahmat. Berarti di sana untuk mendapatkan rahmat Allah, maka kita mentaati akan perintah Allah dan perintah Rasulnya, seperti halnya kita bertemu di bulan suci Ramadan ini. Bagaimana kita memotivasi diri kita untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya. Dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sufidat syayatin. Bila datang bulan suci Ramadan, pintu-pintu surga itu Allah buka, pintu-pintu neraka Allah tutup, dan setan-setan itu dibelenggu. Ini memberikan makna kepada kita
Allah berikan kepada kita seluas-luasnya kesempatan untuk beramal soleh, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya bagaimana puasa yang kita jalankan ini. Sebagaimana Allah perintahkan di dalam ayat Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kita berpuasa sebagaimana kewajiban itu kepada orang-orang sebelum kita, yang tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada-Nya. Gelar tertinggi yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang bertakwa kepada-Nya, yaitu gelar takwa itu sendiri. Maka puasa tujuan kita adalah bagaimana untuk menjadi orang-orang yang bertakwa itu sendiri. Apa sebenarnya karakteristik yang harus dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa itu? Di dalam ayat Al-Quran dijelaskan, yang pertama orang yang bertakwa itu adalah mereka yang mempunyai kecerdasan finansial. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik ketika lapang maupun ketika sempit. Maka orang yang bertakwa mempunyai kecerdasan finansial. Apa hubungannya dengan puasa Ramadan? Ketika kita ingin mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, maka bisa kita lakukan di antaranya dengan memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, yang akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi dari pahala puasa kita. Man fatara sha'iman kana lahu mislu ajri. Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka Allah akan berikan kepadanya pahala sama seperti orang yang menjalankan ibadah puasa tanpa mengurangi dari pahala puasanya. Maka di sini butuhnya finansial. Selanjutnya, orang-orang yang dalam kondisi perjalanan, dalam kondisi sakit, maka ketika dia meninggalkan puasa itu, maka dia harus menggantikan sebanyak hari yang ditinggalkan pada bulan yang lain. Bagaimana kepada saudara-saudara kita yang memang tidak mampu untuk berpuasa? Allah menjelaskan di dalam ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Bagi mereka yang memang tidak mampu untuk menjalankan ibadah puasa, maka dia harus membayar fidyah. Fidyah berarti butuh finansial. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa itu bagaimana dia mempunyai kecerdasan finansial. Yang kedua, karakteristik orang yang bertakwa adalah mereka yang mempunyai kecerdasan emosional. Bagaimana dia mampu mengontrol dirinya, mampu menahan hawa nafsunya. Ayat Al-Quran menjelaskan, wal kadhiminal ghaidh, mereka yang menahan amarah. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW dijelaskan, ada seorang laki-laki yang meminta wasiat kepada Nabi, "Ausani ya Rasulullah." Maka Rasul menjawab, "Qala la taqdhur." Janganlah engkau marah. Faraddada miraran, qala la taqdhur. Maka janganlah engkau marah. Itu berarti bagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menahan amarah kita. Banyak kejadian di antara kita karena akibat tidak mampu mengontrol diri akan kemarahan itu,
maka tentunya berakibat buruk bagi kita. Apalagi kita sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, kam min sha'imin laisa lahu min siyami ila al-ju'i wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga saja. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karakteristik yang ketiga bagi orang yang bertakwa itu adalah wal 'afina 'anil nas. Yang artinya adalah hamba yang mempunyai kecerdasan sosial. Kita sebagai bagian dari masyarakat, maka di sana ada interaksi yang kita jalin antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Di sanalah terbentuk ada benturan-benturan baik yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Maka dibutuhkan bagaimana kita saling memaafkan di dalam hal ini. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, di antara kita itu adalah seorang mukmin yang bersaudara bagaikan sebuah bangunan yang menguatkan antara bangunan yang lainnya. Al-mu'min lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'du ba'dan. Seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu bagaikan suatu bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW lebih tegas lagi menjelaskan dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang sebelum mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hubungan sosial yang terjalin di antara kita bukan sekedar hubungan fisik, tapi hubungan emosional yang tumbuh di antara kita. Bila hubungan emosional itu tertanam dalam diri kita, maka insya Allah bangsa ini, masjid kita akan makmur karena ada hubungan yang terkait antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, karakteristik yang keempat bagi orang yang berpuasa itu adalah mereka yang mempunyai kecerdasan spiritual. Kita sebagai hamba Allah yang disebut al-insanu mahal khoto'i wa nisan, manusia tempatnya kealfaan dan kesalahan. Maka ketika kita melakukan perilaku maksiat, perilaku kesalahan, kemudian kita sadar bahwa itu adalah perilaku dosa, kemudian yang kita lakukan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha sebagaimana dijelaskan di dalam ayat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang sebenar-benarnya tobat. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali akan perbuatan yang kita lakukan, menjauhkan diri dan mengisi dengan amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Itulah 4 karakteristik yang harus dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal soleh di bulan suci Ramadan itu sebanyak-banyaknya, yang sehingga kita seperti yang dijelaskan di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, pastilah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya keberkahan baik dunia maupun akhirat kita. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim.
ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والانتصار بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة مسبكة بنفسه. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرباته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات والحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو واعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه وتذكروا وأجر الأقبل. أقم الصلاة.